Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita taufik hidayah, sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini kembali kita bisa kajian ya di masjid kita ini setelah pekan ya, 7 hari 8 hari lah kira-kira saya berada di Jakarta, Tangerang, Solo, Jogja ya, tuh ngisi kajian di beberapa tempat. Alhamdulillah kita kembali diberikan keselamatan taufik oleh Allah ya, hingga akhirnya kita bisa hadir hari ini di masjid ini untuk sholat berjamaah. Dan tentunya kita bisa menjadi orang yang mendengarkan panggilan azan itu lalu menjawab panggilan azan itu. Sekarang azan dikecilkan volumenya jadi 100. Sudah pernah baca berita? 100 apa namanya itu? EDP atau apa itu? Hah? Desibel. Itu volume ya? 100. Kamu tahu teman-teman, ikhwan tahu? Dulu Bilal disuruh azan. Ketika dia mau azan, ya, dia sudah berdiri. Kata Rasulullah, la us'ud, naik ke atas. Naiklah Bilal ke atas. La fauq, yang lebih tinggi. Naik ke yang lebih tinggi. Lalu dengan suara keras, ikhwas kalian, suara keras di tempat tertinggi. Apa maknanya itu? Rasulullah mau apa dari azan itu? Disuruh di tempat yang paling tinggi dengan suara yang paling tinggi. Itu maunya apa Rasulullah? Berarti azan itu sunnahnya dikeraskan atau dipelankan? Dikeraskan. Kalau ada azan bisik-bisik, bukan azan namanya ikhwas kalian. Azan yang keras suaranya. Bilal itu kenapa jadi muadzin Rasulullah? Karena suaranya paling lantang, paling indah. Kalau disuruh pilih muadzin suaranya pelan dengan muadzin suaranya lantang, meskipun yang lantang ini tidak seindah yang pelan ini, maka dianjurkan dalam hal azan yang lebih lantang. Bedakan dengan imam. Imam dibutuhkan orang yang suaranya indah, tapi azan dibutuhkan orang yang suaranya lantang, ikhwas kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Contoh, gak boleh suara ditahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak. Azan ya, kita berbicara azan. Dan bayangkan ikhwas kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a, saking mulianya ini azan. Doa bainal adzanain, semua doa yang ada dua azan. Tahu yang dimaksud dua azan? Azan pertama azan, yang kedua iqamah. Mustajab. Semua waktu kalau Anda menemukan dua azan, azan pertama dan azan kedua itu yang dimaksud iqamah, maka di antara azan dan iqamah semua salat itu doamu mustajab. Saking mulianya azan ini. Maka Anda mau atur apa? Non muslim hidup di mana-mana, kita biasa saja. Ada orang muslim rumahnya samping gereja, loncengnya bunyi, biasa saja. Di Bali, saudara-saudara kita hidup di pura-pura sekitarnya, sesajen-sesajen di mana-mana, kita biasa saja. Kok bisa? Sekarang azan mau diatur suaranya. Besok tidak boleh pakai toa di luar, harus speaker di dalam. Lah kalau ada azan, speakernya di dalam, apa guna azan? Ikhwah, apa gunanya azan kalau azan itu harus speaker di dalam? Awalnya turunkan 100 desibel ya. Besok
speaker luar mengganggu, turunkan speaker dalam aja, besok lagi nggak usah ada azan, besok lagi. Makin gila ini rezim asli. Dikiranya umat Islam nggak bisa bersuara, ikhwah. Postingan saya itu di share 170.000 orang. Saya bikin video tuh, saya lagi di Jogja itu, subhanallah, lagi di Karanganyar, di atas gunung, ikhwan. Tiba-tiba dapat video, ya Allah, hati saya kayak teriris-iris. Saya katakan, ya Allah, ini orang, ikhwan. Ada hadis, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika azan itu dikumandangkan, maka syaitan akan lari sambil terkentut-kentut. Ini hadis Muslim. Sekarang buka handphonenya semua, ikhwan. Kata kuncinya aja, syaitan lari terkentut. Buka itu, ketemu hadisnya. Ayo, saya nggak bercanda. Buka hadis riwayat Muslim. Antum percaya azan itu suara yang paling dibenci syaitan. Maka kalau ada orang benci sekali dengan azan, hati-hati. Nih, saya juga cari ya, syaitan lari terkentut, gitu aja. Terkentut, tahu terkentut akam? Ya. Ini tidak mungkin kamu tidak pernah kentut akam. Ya. 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 Sudah? Ketemu hadisnya, Zul? Ketemu hadisnya? Ya. Ya. Ini banyak banget itu, banyak kan? Semua web ada itu. Oke, saya baca hadisnya. Hadis Bukhari dan Muslim, bukan hanya Muslim ternyata, Bukhari juga meriwayatkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza nudiya lis-shalah adbara asy-syaitan wa lahu durat." Durat itu kentut. "Wa lahu duratun hatta yasma' at-ta'dzin." Apabila panggilan azan dikumandangkan, idza nudiya lis-shalah adbara syaitan, maka syaitan akan lari. Setiap Anda mendengar azan, Allahu akbar, Allahu akbar, itu syaitan pasti lari. Satu. Yang kedua, lari sambil terkentut-kentut. Ikhwas kalian, orang yang lari sambil terkentut-kentut itu dua saja. Satu, orang yang ketakutan sekali. Kalau antum ketakutan sekali itu, angin keluar semua itu. Serius. Iya. Pernah lari sambil terkentut-kentut karena dikejar debt collector. Hanya syaitan yang lari seperti ini, kawan sekalian. Maka syaitan itu paling benci suara azan selain Quran. Iya. Kemudian, hatta yasma'a at-ta'dzin, hatta la yasma' at-ta'dzin. Ya. Akan lari sambil terkentut-kentut hingga dia tidak mendengar lagi azan. Ketika azan selesai, misal, hayya 'alal falah, selesai, hayya 'alal falah, itu masih lari dia sambil kentut-kentut. Gimana kentutnya? Kita nggak tahu. Antum aja kalau kentut gimana? Nggak enak kan? Seperti itu mereka, para syaitan lari. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Selesai, baru dia berhenti lari. Syaitan. Maka yang nggak suka azan itu syaitan. Ini satu hal yang perlu kita garis bawahi. Yang tidak suka dengar azan itu syaitan. Itu sepakati dulu. Yang kedua, ikhwas sekalian, yang sampai terkentut-kentut kalau dengar azan, berarti saking benci sekalinya dengan azan, itu syaitan. Yang ketiga, ikhwas sekalian, yang tidak senang dengan azan, tidak senang saja, terganggu, itu di dalam jiwanya sudah banyak syaitan. Bagaimana dengan orang bukan hanya tidak senang,
Ya kan? Perhatikan. Tapi mengkiaskan adzan itu dengan gonggongan anjing. Oh, itu gimana itu? Parah itu. Apapun niatnya Pak Menteri Agama, saya tidak tahu. Urusan dia dengan Allah. Tapi omongan dia sudah salah. Maka saya buat video, saya katakan solusinya dua. Satu, bertaubat sama Allah. Dua, segera minta maaf. Itu solusi yang bisa dia lakukan supaya dia diampuni oleh Allah. Lanjut ikhwas sekalian ya. Sekarang kita lihat di dalam Al-Quran. Sekarang buka surah Fussilat. Saya akan lihatkan kalian adzan itu keutamaannya di mana, tahu Ustaz? Buka surah Fussilat ikhwas sekalian. Surah Fussilat ya. Surah Fussilat. Surah keberapa itu, Danis? Berapa? 41. Surah ke-41. Buka ayat ke-33. Fussilat. Surah ke-41 ayat ke-33. Ayo. Di mana keutamaan azan? Kita lihat di sini. Surah ke-41 ayat ke-33. Sudah? Saya baca ya. Siapa sudah ketemu? Jamil ketemu nggak? Astagfirullah. Astagfirullah. Lobet. Ayo, satu orang. Sudah? Ya. Surah Fussilat. Fussilat ayat 33. Oke, satu orang, ayo. Ada terjemahannya enggak? Ada, sini maju ayo. Bacain ya. Ya, saya baca ayatnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawla ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Ayo. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Dan siapakah, pelan-pelan, dan siapakah yang lebih baik? Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah? Menyeru kepada Allah. Berapa kali kita diseru kepada Allah? Berapa kali? Oke, silakan duduk. Ikhwan, jangankan orang muslim, wallahi semenjak berita Menteri Agama ini viral, berapa banyak ustadz posting di Instagramnya, di Facebooknya tentang orang-orang non muslim yang merasa terbantu dengan suara azan. Ada yang menangis, ada yang dia diam, dia liatin. Ada orang Papua atau orang siapa itu yang pernah di-share juga Ustadz Dasat. Itu dia bilang, saya ini senang sekali dengan suara azan. Terbangunkan setiap pagi. Ada wanita non muslim viral juga itu, sempat lihat nggak? Ada yang sempat lihat nggak videonya? Dia sampai menangis, dia video ini suara azan di Inggris. Di sebuah tempat dikumandangkan azan, orang-orang Eropa video semua. Ikhwah, ini sebaik-baik seruan, tidak ada isinya kecuali dari Allah. Isi azan ini yang langsung ajarkan Allah kepada Rasulullah. Orang
yang paling pertama mengumandangkan azan Bilal. Dialah budak Rasulullah. Gara-gara dia selalu mengumandangkan azan, sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Bilal, wahai Bilal." Dikatakan ini amalan Bilal yang luar biasa. Rasulullah sampai punya hadis khusus, al-muadzinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Orang-orang yang azan itu orang-orang yang panjang lehernya nanti di hari kiamat. Antum tahu makna dari panjang leher? Bukan lehernya panjang, artinya dia sangat mulia tempatnya, paling tinggi kedudukannya. Kamu bayangkan ya ikhwan, kalau ada orang azan, dia dapat pahala semua orang yang sholat gara-gara azannya. Kalau 10 orang yang sholat, berapa pahala? 10 orang. Kalau 100 orang, bayangkan bagaimana besarnya pahalanya muadzin di Masjidil Haram yang ratusan ribu orang gara-gara azan. Ini lafaz ikhwas sekalian, lafaz dari Allah. Semua isinya dari Allah. Lihat, azan dimulai dengan kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat dimulai dengan Allahu Akbar. Awal salat dengan awal azan sama-sama Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dua-duanya ingin membuktikan, dua-duanya ingin untuk kita sadari bahwa baik azan maupun salat, ketika kita melakukannya adalah benar-benar karena kita merasa yang besar hanya Allah. Maka panggilan intinya kalimat ini. Kalimatnya coba lihat. Kenapa azan dimulai dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar? Karena ikhwas sekalian, ketika kita lagi bekerja, kita dipanggil. Hanya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kita dipanggil untuk disadarkan bahwa semua yang kita kerja, bahkan diri kita, semuanya kecil. Yang besar hanya Allah. Makanya ini saya sarankan ya, antum kalau mau amalan ringan, gampang dikerjakan, gampang dihafal, tapi besar pahalanya, cari masjid yang antum minta izin sama pengurusnya, izinkan saya azan. Cari masjid yang antum minta izin sama pengurusnya, antum bisa azan. Kalau imam ikhwan, ada syaratnya. Syarat imam, dengerin ya, syarat imam, kata Rasulullah, aqra'ukum li kitabillah, yang paling banyak hafalannya. Tapi kalau azan gak ada syaratnya. Bahkan kalau kamu belum wudu, kamu boleh azan. Kamu belum wudu, boleh azan. Ya. Tapi lebih afdol, lebih baiknya kalau kalian dalam keadaan berwudu. Ya. Bangun tidur, langsung azan, boleh, nggak apa-apa. Ya. Yang nggak boleh dalam keadaan junub, nggak boleh. Dia harus mandi wajib dulu. Ya. Azan tidak ada syarat kamu harus hafal Quran. Ya. Kecil, tapi pahalanya luar biasa. Contoh, saya imam, Pak Aswin muadzin. Habis azan, orang datang sholat. Saya datang sholat, imami yang sholat, maka saya dapat pahalanya orang yang sholat. Pak Aswin dapat pahalanya orang yang sholat. Sama kan? Tetapi bedanya, saya tidak dapat pahalanya ibu-ibu yang sholat di rumah. Antum dapat. Ibu-ibu lagi masak, tiba-tiba Pak Aswin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu-ibu bilang, matiin dulu deh kompornya, saya sholat dulu. Dia sholat. Gara-gara apa? Sekarang saya tanya ikhwan, jujur aja, mengaku aja, kita nih sebagai seorang muslim sibuk, betul tidak? Kadang-kadang
pakai jam tangan pun. Kenapa saya suka pakai jam tangan? Supaya bisa lihat waktu sholat. Kadang-kadang sibuk pun, lagi rapat, lagi ceramah, lagi apa, kita kebablasan waktu sholat. Betul enggak? Yang mengingatkan kita tahu waktu sholat masuk apa? Adzan. Ayo, mengaku enggak? Betul enggak? Nanti kalau ada yang bilang gini, udah nggak usah diatur, orang muslim udah tahu waktu sholatnya. Bodoh. Kita justru tahu waktu sholat dari adzan. Bener gak? Iya. Adzan itu waktu ya, tanda dari Allah. Allah jadikan dia sebaik-baik perkataan. Gak ada perkataan yang lebih baik dari ini. Menyeru kepada Allah, manggil, hayya 'alas shalah. Ayo sholat. Hayya 'alas shalah. Ayo kita sholat. Terus diajak menang. Hayya 'alal falah. Ayo menang. Mau menang, ayo sholat. Menang dunia, menang akhirat, sholat. Hayya 'alal falah. Ayo kita menang, ayo kita sholat. Kalau subuh ada tambahannya, diajak berpikir. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik dari tidur. Coba ikhwan, salat lebih baik. Ini perkataan Allah. Allah tahu. Kalau kamu dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, aduh masih berat. Terus tanya, hayya 'alas shalah. Diajak salat. Iya ya. Salat udah duduk. Hai, masih berat nih. Pernah dengar hadis? Ketika kemudian kamu dipanggil untuk bangun subuh, maka yang mencegah kamu bangun syaitan. Dikencingi ikhwan. Makanya mohon maaf, orang yang sholat subuhnya jam 7 berarti syaitan sedang ngompol di matamu. Waduh, gak percaya. Oke, browsing lagi teman-teman. Buka handphone, tulis syaitan ngompol. Syaitan kencing di mata seorang muslim. Itu aja, tulis. Jangan dianggap main-main ini. Ini adzan benar-benar ikhwas sekalian. Gak main-main, sama sekali gak main-main. Sudah? Sudah? Kencing di mata atau di telinga. Ayo. Siapa udah ketemu? Siapa? Ayo. Baca di sini hadisnya. Ketemu nggak? Telat sholat subuh. Ya. Dikencingilah mata kita oleh syaitan. Hadisnya riwayat Bukhari, Muslim, muttafaqun alaih. Sudah? Ketemu? Ketemu nggak Zul? Ketemu? Ayo sini masuk, maju. Ayo Zul, bacain. Yang mana kamu dapat? Ini. Betul, Abdullah bin Mas'ud. Ceritanya Abdullah bin Mas'ud. Ayo, suatu hari bacain. Suatu hari Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan dalam suatu majelis diadukan kepada Nabi SAW perihal orang yang masih tidur hingga pagi dan ia belum juga menunaikan sholat wajib. Kata beliau, orang itu telah... Tunggu dulu, sholat wajib yang dimaksud sholat apa? Berarti kalau ketiduran sampai pagi? Subuh. Oke, lanjut. Orang itu telinganya telah dikencingi syaitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dzaka rajulun bala syaitan fi udhunih atau qala fi udhunihi. Iya. Di telinganya. Kenapa dikencing di telinganya ikhwas kalian? Supaya dia tidak mendengar apa? Saya tanya, supaya tidak mendengar apa? Satu-satunya panggilan mengajak kita bangun subuh itu apa? Adzan. Makanya kalau di Saudi azan subuhnya 2 kali ikhwan. Di Indonesia mazhab Syafi'i, di Saudi 2 kali azan subuh. Rasulullah sampai menyuruh 2 kali. Azannya Maktum dan azannya Bilal bin Rabah. Makanya
Adzannya Bilal dijadikan patokan untuk menahan diri ketika dia bersahur dalam puasa. Makanya ketika masih adzan pertama masih boleh makan. Kalau di Saudi itu biasanya kalau subuhnya jam 5, 1 jam sebelumnya ada adzan. Bedanya azan pertama tidak ada as-salatu khairum minan naum. Itu tidak ada. Berarti itu azan pengingat supaya ketika kemudian ini telinga dikencingi syaitan, kamu dengar azan meledak. Puff. Kenapa meledak? Karena syaitannya lari. Terkentut, kentut. Jadi dia ketika azan berarti dia lari. Ketika lari, air kencingnya tertinggal. Orang yang bangun, ketika dia bangun, air kencing itu jatuh, hilang. Tapi kalau dia paksa lagi tidur, maka dia tidur dengan, itu tadi saya katakan, ngompolnya syaitan. Paham tidak? Masa mau telinga kita dijadikan klosetnya, toiletnya syaitan? Ya, silakan duduk. Ya. Itu Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kemudian ikhwah sekalian, kita masih berbicara tentang keutamaan adzan. Ya. Jadi tadi, ya, di antara keutamaannya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nas ma fin nida." Andaikan orang tahu apa manfaat menjawab azan. Ya. Ma fin nida was-saffil awal, dan saf pertama. Thumma lam yajidu illa yastahimu alaihi lastahamu. Walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaihi. Walau ya'lamuna ma fit ta'ammud was-subh la'atauha walau habwa. Seandainya kalian mengetahui, kata Rasulullah SAW, apa yang menjadi manfaat dari menjawab azan. Ketika ada azan kita jawab. Gimana cara menjawab azan? Coba saya tes. Kalau saya bilang begini, asyhadu an la ilaha illallah. Jawabannya apa? Oke. Kalau saya baca, as-salatu khairum minan naum. Jawabannya apa? Jawabannya apa? As-salatu khairum minan naum. Sama. Baca yang sama. Kecuali hayya 'alas salat. La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah. Jawabannya la haula wala quwata illa billah. Semuanya yang lain sama kecuali hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Antum tahu kenapa jawabannya la haula wala quwata illa billah? Apa artinya la haula wala quwata illa billah? Tiada daya, tiada upaya kecuali datang dari, ketika antum mengatakan, perhatikan ya, itulah pentingnya jawab azan. Kalau antum lagi malas-malas, terus ada azan, antum jawab. Pas antum mengatakan, muadzin mengatakan hayya 'alas salat, antum jawab la haula wala quwata illa billah. Ketika itu yang menggerakkan nanti dirimu ke masjid Allah. Kan Allah menganggil hayya 'alas salah, ayo salat. Kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Saya nggak bisa salat kecuali atas izin Allah. Artinya tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali atas izin. Makanya ikhwas sekalian, kalau ada azan sebaiknya dijawab. Dijawab persis apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali tadi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Oke? Kalau kalian tahu, kata Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, tentang manfaat menjawab azan dan shaf pertama, maka kalian akan mendatanginya walaupun merangkak. Saking pentingnya di hari kiamat kita akan datang walaupun merangkak, ikhwas sekalian. Nah, ini di azan. Terus nanti kita azan, masjid lain azan, masjid lain azan, nggak apa-apa. Iya.
Coba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti kita akan ada azan di kita. Maka sunnah ketika kemudian kita berada di dalam sebuah majlis, sebaiknya ketika itu azannya jauh seperti ini, maka tidak apa-apa. Kita dalam majlis kita selesaikan, lalu kita jawab panggilan azan yang di dalam majlis kita. Ya. Karena kalau kita tunggu, kita berhenti majlis. Azan di sini selesai, di sini azan lagi. Di sini azan lagi, di sini azan lagi. Paham ya? Ini kaidah fikih namanya, ikhwan sekalian. Oke, kita lanjut. Dua lagi, ikhwan. Ini ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dari At-Tabrani, kemudian juga Al-Albani mensahihkan. Rawat Tabrani wa sahahu Albani an Abi Umamah, dari Abu Umamah sahabatnya radhiyallahu an, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muadzin, subhanallah, kalau antum dengar ini antum akan lomba-lomba jadi orang muadzin. Kata Rasulullah, al-muadzin yughfaru lahu mada sautih wa ajruhu mithlu ajri man shalla fih man shalla ma'ahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muadzin yughfaru lahu mada sautih. Muadzin itu diampuni dosa-dosanya sejauh mana suaranya sampai. Sejauh mana suaramu sampai terdengar, sejauh itu Allah mengampuni dosa-dosamu. Bayangkan. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dalam hadis Tabrani, wa ajruhu mithla ajri man shalla ma'ahu. Wa ajruhu, pahalanya, mithla, seperti ajru man shalla ma'ahu, seperti pahala solatnya semua orang yang solat sama-sama dia. Bayangkan. Habis ini saya yang adzan ya, awas. Gantian, saya mau adzan habis ini. Subhanallah. Terus lanjut hadis yang lain, ikhwas sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini An-Nasa'i, dalam riwayat Nasa'i, sahahu Albani, sahihkan Albani, Anil Barra bin Azib, nama sahabatnya tadi Abu Umamah, sekarang Al-Barra bin Azib. Qal anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inna Allah wa malaikatah yusalluna ala saffil muqaddam wal muadzin yughfar lahu mada sautih wa yusaddaqahu min man sami'ahu min rutbin wa yabisin wa lahu mithlu ajri man shalla ma'ah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya akan memberikan salawatnya, doanya kepada orang-orang yang berada di saf pertama, dan orang yang memanggil orang-orang itu, wal muadzin, yaitu muadzin, yughfar lahu mada sautih, diampuni dosa-dosanya sejauh mana suaranya sampai. Jadi sungguh zalim kalau speaker masjid harus dikurangi, karena otomatis mengurangi orang yang bisa sampai ke pendengarannya. Jadi kalau misalkan nanti saya azan di sini, terus ada orang dengar ini di Minasa Upha, Masya Allah, segitu pahala saya. Saya dengar ini, terus ada yang di Adiaksa di belakang dengar, segitu pahala saya. Semua orang dia lalui dapat pahala. Masya Allah, besar ya. Lanjut, ikhwas sekalian. Terakhir, masih banyak banget ini, tapi Masya Allah, kalau kita bahas semua tidak cukup waktunya. Saya pilihkan ya. Dari riwayat Muslim, ini dahsyat ini. Al-adzan, adzan itu najatun li sahibihi minan nar. Orang-orang yang rajin azan itu dia akan diselamatkan dari api neraka. Hadisnya rawa Muslim an Anas bin Malik. Periwayatnya siapa? Anas bin Malik. Qal, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam, yughayyir idza tala'a al-fajr wa kana yastami'u al-adhan fa in sami'a adhanan amsak wa illa aghara fa sami'a rajulan yaqul
Allahu akbar, Allahu akbar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-fitrah. Thumma qala asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharajtu minan nar, kharajat minan nar, fanadharu fa idza huwa ra'i ma'za. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan dan mendengarkan dengan baik azan itu. Lalu kemudian ketika kemudian azan itu berkumandang, Rasulullah mentadabburinya sampai kemudian selesai setiap kali kata-kata dari muadzin, Allahu akbar, Allahu akbar. Rasulullah juga menjawab Allahu akbar, Allahu akbar, dan seterusnya. Lalu kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Lalu setelah selesai muadzin itu azan, Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya muadzin tadi dengan azannya teras terbebas dan terkeluarkan dari api neraka. Api neraka, ikhwas sekalian. Dalam hadis juga diriwayatkan oleh sama maknanya Rawi Ibnu Majah. Ini Ibnu Majah. Wa sahahu Albani, dan Albani mensahihkannya. An Ibni Umar, ini dari Ibnu Umar. Kalau tadi dari siapa? Dari Anas bin Malik. Sekarang dari Ibnu Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adzin, siapa yang berazan, thintai asyrata sanah. Allahu Akbar. Siapa yang sudah menjadi muadzin, kata Rasulullah SAW, 12 tahun. Berapa tahun? 12. Wajabat lahul jannah, maka wajib baginya surga. Berapa tahun? Siapa yang mau? Belum selesai. Wa kutiba lahu bi ta'dzinihi fi kulli yawm 60 hasanah wa li kulli iqamah 30 hasanah. Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang disahihkan oleh Albani, hadisnya sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama, wajib baginya surga. Yang kedua, ini dahsyat juga. Setiap azannya di setiap hari, kalau dia azan setiap hari, dicatatkan baginya 60 kebaikan. Kalau dia juga yang iqamah, dia azan, dia iqamah, maka 60 ditambah 30, 60 kebaikan. Nah, satu, kita ini sehari saja belum tentu cukup 10 kebaikan yang kita lakukan. Kalau antum azan 60 kebaikan, ikhwan. Kalau iqamah tambah 30. Kalau cukup 12 tahun jadi muadzin, wajib bagimu surga. Bayangkan, pasti masuk surga. Allahu Akbar. Subhanallah. 12 tahun, ikhwan. Ya Rabb. Siapa mau 12 tahun? Hitung-hitung. Tapi ini pekerjaan paling berat. Karena antum tidak mungkin terlambat. Kalau imam, kita masih mungkin, karena kalau kita tidak ada orang ganti. Tapi kalau azan, ada waktunya. Karena ada dalam hadis, dalam Al-Quran ayatnya, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh salat itu bagi orang beriman ada waktu-waktunya. Ya. Demikian, ikhwan, ya. Makanya kenapa azan itu selalu dirindukan, ikhwan? Karena banyak sekali pahalanya. Sayangnya orang tidak tahu pahalanya. Yang lebih parah lagi, dia sudah tidak tahu pahalanya, dia menyamakan azan dengan gonggongan anjing. Nah, itu paling bahaya, ikhwas sekalian. Naudzubillah min dzalik. Ya, semoga bermanfaat, ikhwas sekalian. Kalau ada kesempatan, bayangkan satu azan 60 pahala. Bayangkan sejauh mana azanmu, sejauh itu diampuni dosamu. Kalau cukup 12 tahun jadi muadzin, wajabat lahul jannah, kata Rasulullah, wajib bagimu surga. Ayo Jamil, ayo cari masjid jadi muadzin.
12 tahun. Iya. Iya. 1 tahun mau dulu coba-coba. Susah akhi, istiqamah jadi muadzin itu paling susah. Betul. Masya Allah. Tapi kalau antum mau coba 12 tahun jadi muadzin, tidak pernah tertinggalan, hebat. Hitung aja. Demikian ikhwas sekalian, ya. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Ya, habis ini saya yang adzan ya. Barakallah, jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.